kalian berada selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dengan Bima, bincang inspiratif menyenangkan dalam channel kita di Pojok Talk Visip UEP. Kali ini kita akan berbincang dengan salah satu dosen Visip UEP, yaitu Bapak Dwi Wahyu Prastiono. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Apa kabar Pak Wahyu? Alhamdulillah baik, sehat, sehingga saya bisa nyampe di sini untuk diskusi, untuk ngobrol-ngobrol ini. Oke, Bapak kalau boleh tahu nih, apa Pak kesibukan Bapak saat ini? Selain ngajar, saya juga diserai untuk menjadi ketua di Pusat Studi Kebijakan dan Manajemen Publik di Visip UEP. Oke, hebat ya. Banyak sekali tugas-tugas Bapak di sini ya Pak ya. Pak Wahyu, di media sosial nih saya baca-baca, saya sering sekali membaca tentang hal-hal yang berbau politik Pak. Contohnya saja pemilu Pak. Pada saat ini nih kita sudah pada era demokrasi yang mana pemilunya sudah terbuka sistemnya Pak. Tetapi di 2024 besok ada wacana sistem proporsional tertutup Pak. Bagaimana nih menurut Pak Wahyu konsep sistem proporsional tertutup itu? Jadi di dalam mekanisme untuk rekrutmen anggota parlemen, DPR pusat, DPRD tingkat 1 maupun DPRD tingkat 2 kabupaten kota, itu dulu ketika Orde Baru itu menggunakan mekanisme sistem proporsional tertutup. Jadi yang menentukan seseorang calon itu bisa terpilih atau tidak itu ditentukan oleh partai politik, bergantung pada suara partai gitu ya. Nah, kemudian di era reformasi ini ketika kita masuk lebih demokratis, kita menggunakan proporsional terbuka. Dalam arti pemilih itu selain memilih partai politik itu juga bisa memilih langsung ke calon. Jadi sehingga yang menentukan sebetulnya nanti ada dua konsep dari sini, apakah itu suara partai atau suara calon. Kalau nanti pemilih menentukan yang dipilih partai, maka itu kebijakan partai, biasanya nomor urut gitu ya. Kalau pemilih itu memilih calon, jadi langsung ke nomor calon, artinya ya suara itu langsung ke calon yang bersangkutan, lepas dari nomor urut berapa ya di situ. Nah, sehingga dengan proporsional terbuka itu ada kemungkinan memang calon yang nomor urutnya di bawah pun bisa mengalahkan atau bisa suaranya melebihi calon yang nomor urut di atasnya. Itu ada peluang seperti itu. Jadi sebetulnya di proporsional terbuka itu lebih memungkinkan, lebih terbuka peluang bagi semua calon itu untuk terpilih menjadi anggota parlemen sebetulnya di situ. Kalau proporsional tertutup itu tergantung nomor urut. Jadi kalau nomor urutnya di bawah ya jangan berharap dah seperti itu gitu kan. Nah, tentunya sistem itu ya gak memungkinkan, ada yang setuju dan enggak ya. Karena kalau merasa diuntungkan ya setuju. Yang nggak setuju tuh maksudnya gimana? Nggak setujunya karena apa Pak Wahyu? Kalau yang tidak setuju dengan proporsional tertutup itu ada tergantung pada dua gitu kan. Satu, kita pahami basis masa pendukung partai di Indonesia ada dua kalau saya petakan. Yang pertama, di partai tertentu itu basis pendukungnya adalah pendukung loyalis partai ya. Jadi dia tidak peduli orangnya siapapun, tapi yang penting partai X itu yang dia setujui gitu. Nah, bagi partai yang punya simpatisan pendukung seperti itu, proporsional tertutup sangat-sangat diuntungkan. Tapi bagi partai-partai yang lain itu sebetulnya dia tidak punya basis massa secara ideologis yang kuat, tapi basis massanya itu adalah massa pendukung dari para calon. Jadi nah, kalau dia mengandalkan basis pendukung para calon, tentunya kalau pakai sistem proporsional tertutup dia akan rugi. Karena mungkin suaranya bisa turun gitu. Iya. Dari konsep proporsional tertutup tersebut nih, apakah memang ada implikasi terhadap suara di parlemen Pak Wahyu? Implikasinya pasti ada gitu ya. Kita kenal di konsep perwakilan politik itu, pada teori kebebasan atau teori mandat gitu ya, yang delegasi. Karena pada basis tertentu gini, ketika yang menentukan dia masuk ke parlemen itu adalah partai
jadi pada proporsional tertutup tadi, maka dia mandat penuh dari partai. Maka anggota parlemen itu harus tunduk pada suara partai. Dia harus memang menyuarakan suara partai. Tetapi kalau pada proporsional terbuka itu ada kemungkinan karena dia pertanggungjawabannya langsung ke konstituen, ke pemilih. Sehingga dia memang tunduk dengan suara partai, tetapi dia juga punya kebebasan untuk bersuara yang mungkin kurang sejalan lah dengan partai, itu akan memungkinkan, dan itu pernah terjadi gitu loh, ada di banyak kasus seperti itu. Pak Wahyu ini benar nggak sih sempat nyalek di daerah Gresik sih Pak? Enggak pernah. Oh enggak ya, berarti persamaan nama ya? Nama aja yang sama, nama pasaran. Oke. Terus ini nih, dari tadi ada pro kontra ya tentang proporsional tertutup ya di 2024 besok tuh. Lalu apakah memang ada kepentingan nih Ya dari pasti partai? tadi saya sampaikan kan, kepentingannya adalah peluang untuk meraup suara. Jadi bagi partai yang basis pendukungnya adalah ideologis partai, itu sangat diuntungkan karena mereka tidak peduli calonnya siapa yang ada di urutan keberapa, itu basis pendukungnya sudah kuat. Tetapi partai yang basis pendukungnya tergantung pada suara pengikut dari para calon, itu yang sangat dirugikan. Karena kalau misalkan nanti suaranya di bawah, jadi calon X punya basis massa banyak, tapi dia nomor urutnya bawah, maka dia kan tidak fight. Beda kalau misalkan yang dia nomor urut di atas, dia akan fight karena dia yang peluang untuk masuk dulu ke parlemen. Itu di sistem proporsional tertutup. Jadi tergantung ya pada kepentingan partai politik sama para calon yang bersangkutan. Oke, ya cukup menarik ya pembahasan kita pada kali ini tentang proporsional tertutup ya Pak Wahyu ya. Tapi sayangnya nih waktu kita nggak banyak Pak, jadi kita harus jumpa lagi di lain waktu nih. Oke. Insya Allah nanti kita bisa bincang-bincang lagi. Siap Pak Wahyu. Oke, untuk selanjutnya nih mungkin ada terakhir nih sesi untuk pertanyaan saya Pak Wahyu nih. Menurut Pak Wahyu sendiri, Pak Wahyu setuju nggak sih tentang proporsional tertutup ini Pak? Saya tidak bisa mengatakan tidak setuju gitu ya. Karena semua tergantung pada kesepakatan dari para pemain, para pelaku. Nah, kalau saya sih menyarankan sebetulnya lebih fair kalau di sistem proporsional terbuka, sehingga memberikan peluang yang sama kepada siapapun para calon walaupun dia nomor urut di bawah, sehingga tidak memunculkan satu bentuk kecemburuan sosial di antara para calon. Gitu. Oke, terima kasih ya Pak ya untuk semua penjabaran ilmunya dan penjelasannya. Oke, bagi teman-teman semuanya, jangan lupa kalian like dan subscribe link YouTube kita dan juga di Instagram juga ya di Visip WP. Oke, sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah.